Bagi dan Anjali, hadirkan jiwa Anda, menikmati suasana saat ini berada di tempat di ruangan ini. Sadari, hadirkan hati yang bahagia, pikiran ada saat ini. Bayangkan pula perkumpulan para Buddha Bodhisattva hadir di hadapan kita, seraya kita memuja Guru Agung, Guru Jagat, Guru bijaksana dan agung. Ikuti yang saya ucapkan. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Oke, bagi yang cerah ya, suasana di luar tidak panas sekali, tidak dingin sekali, ruangan tanpa AC, oke ya. Ada yang keringetan nggak? Belum ya. Oke, hari ini beruntung Anda bisa duduk saat ini. Ada yang udah botak, ada yang masih belum botak ya. Keberuntungan besar tentunya, karena tidak semua orang yang punya niat untuk ikut Babaja semuanya sukses dengan sempurna. Kemarin ketemu beberapa orang katanya mau ikut Babaja di hari ini, nggak taunya ada kantor yang lebih gede, akhirnya nggak ikut. Mungkin juga di antara kalian ada yang daftar, kemudian hari H nggak bisa hadir. Mungkin juga ada yang udah hadir sampai di sini juga ada halangan lagi ya, beberapa hari ke depan. Saya berharap karena percuma, jadi saya berharap Anda tetap di sini, pikiran Anda jangan keluar dari acara ini sampai selesai. Karena sekali berpikir percuma, badan Anda tidak akan bisa ikut. Sekarang mikir di rumah ada apa, tidak akan pernah terwujud. Hilangkan segala resah dan gelisah ya, apapun perkaranya untuk saat ini sampai waktu yang ditentukan. Nikmati Anda menjadi raja. Makan tinggal makan, bangun ada alarm ya, nggak perlu pusing besok belanja apa ya, puyos ya. Nggak perlu pikir, sudah ada yang ngurus. Beberapa hari ke depan nikmati hidup menjadi seorang raja. Setelah itu berakhir, tidak akan ada lagi, ya nggak? Jadi sadar suhu simple, hiduplah saat ini. Saya tahu dari Anda yang punya bisnis, mungkin ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, ada yang jadi orang tua dengan segala pikiran untuk anak-anaknya, untuk pasangannya atau usahanya. Sudahlah, hari ini, untuk saat ini, sementara waktu biarkan ada di bawah. Nikmati hari-hari ya, hari demi hari. Semuanya ini baru hari awal, pikirannya mungkin masih ada yang wah masih enak, atau masih ada yang asing. Ketengah kadang ada fanal, hati mulai gelisah. Aduh kok begini ya, di hari terakhir misalnya besok nih, ini malam terakhir, besok mau pelepasan, ada hati, aduh kenapa nggak ditambah sih, aduh sayangnya. Daripada menyesal di belakang, awali hari dengan baik. Ya, di sini ada mahasiswa yang ikut karena diwajibkan. Nah itu yang biasanya tahu gilisan sekolah di MP. Nah, mungkin ada yang begitu.
Tapi ada orang tua yang pencerahan, merasa usianya sudah di ambang batas, kapan lagi, ya, akhirnya ikut semangatnya depan membara. Begitu udah bisa, apakah masih dengan suasana itu? Belum tentu. Ya, perasaan berubah, suasana hati berubah. Itulah hari ini kita melihat, menyadari sejatinya dunia. Rasa bosan udah biasa, rasa senang udah biasa. Hari ini bersedih bukan sedih yang pertama. Menyadari sifat dunia, suka duka, datang pergi, ya enggak? Jadi kesadaran, menyadari, melihat, merenungkan apa aja sih isi dunia ini. Suka duka itu udah ada. Jadi kalau hidup ini bersedih, mau seperti apa juga, sedih ini selesai, besok kan ada sedih yang lagi. Sedih awal sudah menanti. Maka hari ini saya berharap Anda punya pencerahan. Kita jadi apapun, suka duka itu selalu ada. Jadi mahasiswa ingin cepat lulus, katanya kalau udah lulus happy. Oke. Secara standar mahasiswa lulus itu happy. Begitu terima ijazah, apakah terus happy? Pusing lagi, aduh nganggur nih, gak enak nih, kerja apa ya? Sekarang saya udah bekerja, udah seneng lah, gak pikir gajinya berapa, ada dengan pekerjaan. Di kantor pun rusuh lagi, gak ada habisnya. Itulah dunia. Kemana pergi selalu menemukan itu. Hidup di dunia pasti seperti itu kondisinya. Tapi yang paling penting, kita harus punya prinsip. Banyak yang manusia capek ingin merubah sesuatu supaya ada terjadi sesuai yang diinginkan. Itu akan melelahkan. Anda harus tahu dan harus membuat sebuah keputusan, menerima baik dan buruk. Contoh, Anda ingin pergi keluar, di mana tempatnya lumayan jauh, ya, di mana mau tidak mau saat itu suasananya hujan dan Anda harus pergi. Kita tidak boleh hujan berhenti, saya akan pergi, nggak bisa. Daripada begitu capek, hanya ada dua pilihan. Anda tetap menerobos hujan dengan segala perlengkapannya supaya tidak kebasahan, atau berdiam diri menunggu hujan berhenti yang resikonya adalah acaranya telat. Hanya dua pilihan. Kalau ingin tidak telat, terobos hujan dengan cara apa? Pakai payung, pakai jaket, pakai apa lagi, atau mungkin pesen Grab, ya. Resikonya apa naik Grab? Resikonya harus bayar, tapi nggak kehujanan. Kalau berdiam diri, aduh sayang, duitnya daripada buat Grab, mendingan saya tunggu hujan deh. Resikonya apa? Telat. Banyak manusia yang pusing, dengan begitu pusing. Maka hari ini apa? Kita hidup dunia yang tidak terlepas dari hal itu. Segala keputusan punya nilai tersendiri, ya. Jadi sekali lagi, perasaan menderita itu udah biasa, jangan lagi bersedih. Nikmati, di mana ada duka, di situ ada bahagia. Tidak ada bahagia tanpa duka, duka tanpa bahagia. Karena semuanya itu beriringan. Tidak ada terang tanpa gelap. Ya, kalau boleh tanya, gelap dan terang, mana yang menakutkan? Dunia ini ada gelap, ada terang. Terang dan gelap, mana yang Anda suka? Sebelah sini. Gelap dan terang, mana yang Anda suka? Terang. Sebelah sini? Terang atau gelap? Kalau Anda hanya memilih terang, tidak menerima gelap, hidup dalam bahaya. Karena dunia ini menyediakan keduanya. Tetapi ada solusi.
Gelap tidak lagi sebuah penolakan untuk kita. Kenapa? Ketika gelap tiba, kita punya jimat. Keluarkan jimatnya. Apa? Saklar. Pencet. Lampunya menyala. Ini yang saya maksudkan hari ini. Segala kondisi dunia kita harus tahu, tapi kita punya sesuatu untuk menghadapi itu. Jangan menjadi terbelenggu olehnya. Siang, oke. Malam, oke. Semua dunia di tangan saya. Ketika terang, saya tidak setuju dengan terang. Tutup semua jendela, korden semua ditutup, ruangan jadi gelap. Gelap tiba, saya tidak suka, saya tidak butuh gelap, saya takut dengan gelap. Anda punya solusi, ya, buka kordennya, buka jendelanya. Tetapi ini suasana malam subuh, oke. Ketika malam tiba, jendela ditutup, jendela dibuka, gerbang korden dibuka, suasana tetap gelap. Solusinya adalah lampu. Maka apa? Kita bicara pada bagaimana membuat sebuah menjadi manusia yang mampu, kaya. Jangan menolak sesuatu yang di luar kendali kita. Itu prinsip. Ya, ini yang banyak sekali isu menemukan ketakutan, kesedihan manusia itu seperti itu. Dia tidak mengerti bagaimana dunia itu bekerja. Dia punya cara kerja sendiri. Kita harus menggunakan kemampuan kita. Kita punya akal budi. Kita punya pikiran yang bisa digunakan untuk berpikir. Segala sesuatu pasti ada nilai yang bertentangan. Itulah sifat dunia. Dan kita jangan sampai terbelenggu olehnya. Ya, siang malam tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita kaya. Apa itu kaya? Kita punya kemampuan. Ya. Hari ini setelah sekian tahun sudah tidak pernah kesini ya, banyak perubahan itu, tempat ini luar biasa. Pohon bodi yang dulu kecil sekarang udah tumbuh dengan suburnya. Pagi-pagi duduk di situ, waduh rasanya sejuk gitu oksigennya. Ya, saya berharap kita juga begitu ya, makin tua, makin berkembang. Setiap orang yang datang pada kita menerima kesejukan, bukan malah menerima kondisi yang selalu ditolak, penolakan. Ya, banyak orang bermimpi tentang tempat yang di sana katanya indah. Saya ingin ke sana. Di mana? Gak tahu, pokoknya di sana katanya indah. Masa depan yang indah tidak bisa lepas dari masa kini. Itu udah pasti. Maksudnya apa? Ke depan mau jadi apa? Tidak bisa terlepas dari perilaku kita saat ini. Seorang guru tidak bisa jadi guru kalau dia dulu bukan seorang murid. Kenapa ada guru? Karena ada murid. Ada guru yang nggak punya murid, itu mengakui dirinya sendiri adalah guru. Ya, maka hari ini sedikit yang saya berikan, saya lebih suka pada diskusi. Ya, dan saya melihat umat Buddha sebenarnya banyak, tetapi keyakinannya kropos, apalagi ketika dihantam oleh kondisi duniawi. Ya, keyakinan itu penting, pengetahuan itu penting, mengerti situasi dunia itu penting, sehingga tidak terombang-ambing. Ya, kemarin ada yang curhat, saya juga kasihan. Anaknya banyak, 8 orang, tapi satu pun nggak ada yang bareng yang mengikuti jejak orang tuanya. Ya, kenapa? Karena pengetahuannya rendah. Dia ikut angin kemana, dia ikut kemana. Di sana anginnya mentok, ada angin ke utara, ikut ke utara. Tidak punya pandangan tertentu. Maka hari ini Anda ikut Pak Baja dengan latar belakang berbeda. Kalau mahasiswa baru dari FP, saya yakin
Mungkin banyak yang bukan niat dari dalam diri. Ya nggak? Yang dari MP mana? Coba yang dari MP atau calon mahasiswa baru. Niat dalam diri nggak? Niat. Oke, kalau niat seharusnya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada niat dalam diri, ini neraka jahanam. Dimana makan di luar biasanya bisa semaunya, hari ini makan diambili, ya porsinya sedikit, makannya pakai sumpit. Mungkin ada mahasiswa baru yang belum biasa pakai sumpit, udah makan dilihatin lagi, ini capek, ini saya nggak doyan. Makanya apa bergetar tangannya, nggak tahu ada nggak yang makan tangannya bergetar, mau ngambil lalu jatuh tumpah ke bawah, mau nambah lagi malu-malu, ya karena ada sana udah selesai, saya masih lapar mau nambah lagi. Nggak usah malu, Anda punya porsi sendiri, mau 2-3 mangkok, kalau Anda mampu silakan. Yang penting Anda udah ambil, Anda udah minta, jangan disia-siakan. Apa yang Anda sia-siakan itu yang akan hilang dari hidup Anda. Berarti apa? Coba Anda punya pasangan hidup, Anda sia-siakan dia, hilang nggak kira-kira? Hilang. Mungkin dia akan pergi ketika Anda tidur, atau dia akan pilih orang yang lebih peduli. Maka apa? Apa yang Anda sia-siakan itu yang akan hilang dari hidup Anda. Anda makan, sudah ambil, tidak habis, ditinggal begitu aja. Hati-hati. Waktu mengantar kita pada tempat yang berbeda. Kehidupan sangat sulit diakhiri. Makan, nggak mau habis, nggak mau ngabisin, padahal ambil sendiri. Anda siap-siap diantar oleh waktu menuju kehidupan di mana sulit sekali mendapatkan sumber makanan. Apa yang Anda sia-siakan itu yang akan sulit Anda dapatkan. Ya, apa yang Anda berikan, apa yang Anda rawat, dia yang akan menemani Anda. Seharusnya begitu. Kalau sampai orang sudah berbuat, memberi, tetapi tidak didukung oleh yang menerima, jangan-jangan ada yang salah yang mendasari Anda memberi. Ya, baik belum tentu baik dalam arti ada sesuatu yang kurang. Maka kalau Anda gemar memberi pada seseorang, tetapi seseorang itu bersikap yang tidak seharusnya pada Anda, harus mengoreksi diri. Kenapa bisa begitu? Maka ini pentingnya. Setiap kita harus melakukan, mengeluarkan, berkorban kebaikan. Baik untuk siapa? Harus tahu. Banyak orang memaksakan kehendak supaya menerima apa yang diberi. Dipikirnya bahwa saya baik, saya akan beri. Pemberian yang baik adalah pemberian yang tepat pada sasaran. Maksudnya adalah apa? Ini sering terjadi. Kita ingin memberi supaya dianggap baik, tetapi yang menerima menolak. Sorry ya, saya tidak butuh ini. Kita marah. Terjadi nggak begitu? Suhu, saya ada ini ya, ini buat suhu. Sorry ya, gudang suhu udah penuh, nggak buat tampung. Oh sorry, suhu nggak doyan. Ada yang marah begitu. Maka harus tahu, pemberian yang baik adalah yang sesuai dengan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Dan ini terjadi, sehingga apa? Pemberian yang ditolak, katanya dia tidak mau, waduh belagu, bahkan tidak ada pikiran begitu. Maka kalau ingin pemberian yang dianggap diterima dengan baik, Anda harus tahu apakah pemberian saya sesuai dengan yang dia butuhkan. Kalau enggak, jangan salahkan seseorang itu menolak. Kadang sesuatu yang sederhana ini menjadi masalah besar. Terus seringkali banyak orang ribut karena dianggap ban serep. Ngapain lu bantu dia? Lu cuma jadi ban serep. Marah nggak? Marah. Jengkel nggak? Banget. Hubungannya rusak. Kalau kita mau berdiam diri, enakan jadi ban serep. Kerjanya sebentar, pahalanya gede. Coba pikir. Enak jadi ban serep dong. Tapi yang paling bahaya kalau semuanya maunya jadi ban serep. Ini yang repot.
Mentang-mentang udah kerjanya dikit, pahalanya gede, karena dia mengejar pahala tapi nggak capek, saya jadi ban serep aja deh. Iya, saya juga mau jadi ban serep. Siapa yang mau jadi ban? Semuanya mau jadi ban serep, nggak bisa. Maksudnya apa? Hari ini suruh hadir sedikit memberikan sesuatu petunjuk, semoga Anda bisa pakai supaya jangan mudah tersinggung. Kalau dianggap ban serep, nggak apa-apa. Yang penting menyempurnakan sebuah acara, sebuah tujuan. Ya, ini hal-hal yang sepele tetapi berakibat fatal. Berapa banyak hubungan hanya karena dibilang ban serep. Dia kesini cuma ada maunya doang. Ya iya, kalau nggak ada maunya ngapain kesini? Suka sini juga ada maunya. Maunya apa? Ya ini, cuma melihat kondisinya karena sudah tidak punya banyak waktu. Meluangkan waktu hari ini, nanti suruh gak pulang. Gak luangkan udah kesini ada maunya. Kalau nggak ada maunya ngapain kita datang? Coba pikir, kalian ngapain ke sini? Kalian ngapain ke sini? Ada maunya nggak? Ada maunya nggak? Terus kalau dibilang, kamu ada maunya baru ke sini, marah. Udah hari ini udah ketemu substansi, udah nggak penting itu. Memang apapun yang kita lakukan punya kemauan. Banyak hal yang kecil, tetapi ini bencana besar. Apalagi, lu kalau ngomongin gua jangan di belakang ya, kalau berani di depan. Begitu di depan, kamu nggak tahu dia, kan bisa ngomong diam-diam sama kita berdua, jangan depan orang banyak dong. Lah, kemarin di belakang kamu nggak mau, sekarang di depan kamu saya ngomong, kamu juga nggak mau. Maunya apa? Nah ini yang kadang-kadang aneh. Dibilang aneh nggak mau, udahlah. Unik. Dibilang unik nggak mau, oke. Anda memang istimewa. Ya hari ini sedikit tetapi berharap Anda tidak lagi mudah tersinggung. Ya dengan kata-kata tadi. Dibilang ban serep, apa-apa. Sejatinya bahasa itu apa sih? Dibilang anjing lu, babi lu, marah nggak? Marah. Terus ada orang dari luar daerah ngomong lu anjing babi, tetapi bukan dengan bahasa kita, marah nggak? Padahal sama itu maknanya. Ada orang Amerika ke sini, orang dari Australia ke sini, babi lu, marah nggak dia? Kamu kayak babi ya? Dia nggak bakalan marah. Kenapa? Pikirannya nggak menyentuh. Kita gampang tersentuh. Aduh kamu jelek ya, aduh kurang ajar. Padahal bagus. Kamu jelek ya, oh terima kasih. Pulang ke kamar, saya baru sadar kalau saya dibilang jelek. Jeleknya di mana ya? Kan enak. Tapi orang kita senangnya bukan begitu, senangnya buru-buru marah. Bahasa apa sih? Itu pikiran kita aja itu. Mau dibilang apa kalau kita enjoy nggak masalah. Ini apa? Kita gampang marah, kita suka berantem. Kemanapun kita pergi kalau suka berantem, udahlah. Itu calon-calon Asura itu. Bukan calon lagi, saat itu udah ada Asura di dalam. Supaya perang aja. Kebaikan juga akan menjadi buruk kalau penerimaan kita nggak bagus. Ya maka hari ini berbenah diri. Jangan gampang tersinggung, jangan mudah marah. Itu dhamma yang luar biasa, sangat simpel tapi bermakna. Ya, orang bilang kalau banyak tekanan dalam hidup itu bisa kanker, katanya sih begitu. Orang bertekan kita masih memberi tekanan lagi pada diri, nggak usah. Ya, maka apa? Buddha hadir membawa berkat, membawa dharma. Dharmanya Anda harus pelajari, Anda harus dapat, Anda harus bisa pakai harus ada hasil mesti berlimpah, baru bisa menolong. Udah menolong baru Anda meditasi pada segalanya bukan milikku, lepaskan. Ya, Anda masih telanjang, jangan belajar melepas baju. Kerja dulu, beli baju dipakai,
Ya, kira-kira nyaman. Cari orang yang telanjang, beliin dia baju. Udah pakai baju baru, yuk kita telanjang, lepas maksudnya melepas. Ya, kehadiran Buddha itu suri teladan yang penting sekali. Lahir pada keluarga yang luar biasa, kaya, hartanya nggak habis-habis. Kita lahir dalam kondisi yang sulit, maka harus belajar kenapa Buddha bisa lahir di keluarga yang begitu hebat. Apa sih rahasianya? Tuh cari itu bukunya. Rahasia menjadi terlahir di perut seorang ibu yang hartanya banyak, tidak perlu kerja keras capek-capek, tapi harus tahu kita lahir di keluarga kaya, kita hidupnya nebeng dengan orang tua. Ketika orang tua udah pergi, bisa jadi hartanya juga dibawa pergi. Makanya kalau kalian di keluarga kaya, ya, gunakan kekayaannya untuk ilmu. Tidak bisa bersandar. Kadang harta bukan milik kita, kita hanya nebeng sampai orang itu yang punya harta masih ada. Ya, jangan merasa bangga karena lahir dalam keluarga yang berkecukupan. Kalau kita lengah, tidak sadar, mereka pergi, habis loh. Ya, Buddha punya dharma luar biasa. Makanya apalagi Mahayana. Kita di sini belajar Mahayana. Kemarin suka Bandung. Ini baru suku Mahayana, suku Bemo. Nah emang selama ini suku kenapa? Iya, Mahayana kan kendaraan besar katanya. Itu hubungannya apa? Makanya suku pakai Fortuner. Kendaraannya besar katanya. Oh, ternyata dia bercanda. Tetapi ada benarnya. Sesuatu yang besar, dia bisa menampung banyak. Maka apa? Anda belajar di sini dengan tradisi Mahayana. Su merasa Mahayana sulit sekali untuk dipelajari. Tetapi Anda coba belajar. Semuanya permata itu bukan sesuatu di luar itu yang bermasalah. Memang sumbernya dari kayak tadi. Kita menyentuh, pikiran kita menyentuhnya sesuatu yang membuat kita terluka. Ya, maka hari ini sedikit aja ya. Su nggak sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? Jam 10. Ini baru jam 9, masih lama lagi ini. Ya. Pakai jam yang mana? Jamnya mana nih jamnya? Jam 10 pakai jam yang mana ini? Kalau pakai jam susu putar ini biar cepat jam 10. Jamnya mana? Semua orang punya jam. Kalau jamnya mati di jam 7 sampai kapan juga nggak jam 10. Ya, itu aja ya, mungkin tanya jawab. Su berharap bisa berdiskusi. Ya, Su kemarin ke BINUS dari panitia mengundang Su untuk jadi narasumber. Dikasih waktu 45 menit, Su buat ngomong. Tanya jawab 10 menit. Su bilang boleh nggak Su ngomong 10 menit, tanya jawabnya 45 menit. Harga jangan suruh, nanti kalau nggak ada yang tanya gimana? Gak usah takut, nanti Su yang tanya. Ternyata benar, yang tanya banyak. Ya, maka hari ini Su lebih suka tanya jawab. Kalau mau tanya tentang sutra, Su nggak akan jawab. Mendingan Su bawa bukunya sutra buat kasih kalian. Baca itu sutra. Ya, jadi Dharma tidak hanya hafal teori kitab suci, tetapi bagaimana Anda bisa melihat kenyataan hidup realitanya gimana. Banyak umat Buddha juga yang kadang masih tabu. Suhu nggak boleh, sentuhan dengan cewek, nanti bisa timbul gesekan-gesekan yang diinginkan. Kadang kan sesuatu begitu. Lihat suhunya salaman dengan cewek, lah kok jadi suruh begitu, kan gak boleh melanggar wilayah. Jadi tidak semata-mata sesuatu itu telanjang begitu saja. Ya, jangan mudah. Kalau hanya belajar kitab suci susah, dalam arti susah. Realitanya gimana? Ya. Jadi ketika bilang menyentuh, tahunya kan
bersentuhan, timbul nafsu. Ya, sekarang dunia begitu hebat kok. Laki dengan laki juga bisa tumbuh perasaan begitu. Cewek dengan cewek juga bisa, ya kan? Jadi yang menyentuh bukan badannya, tapi pikirannya. Hari ini banyak orang begitu lihat, walaupun badan su nggak menyentuh, tapi pikiran su menyentuh. Ya bisa saja timbul. Ya, jadi itu yang su maksud, begitu dalam. Maka Anda butuh seorang pembimbing supaya jangan tersesat. Belajar kitab suci, ya, tapi jadi manusia sesat kan bahaya. Kenapa? Pemahamannya salah. Ya, nanti ada waktu kurang lebih 40 menit. Ya, su berharap tanya jawab lebih oke. Mau tanya apa silakan. Tapi sekali lagi, kalau tanya tentang sutra ini apa-apa, su akan kasih bukunya aja, baca aja. Tapi kalau mau membedah, silakan. Bisa operatornya, mungkin dikasih mic-nya yang mau bertanya. Amitowo Suhu, kenalkan saya Renata Dwi Hermawan, biasa dipanggil Rena dari STB Mahaplasma. Suhu tadi kan bilang sebenarnya umat Buddhis itu banyak, tapi keyakinannya aja yang propos. Nah itu mungkin sangat relate dengan remaja-remaja Buddhis yang sekarang, apalagi saya merasakan sendiri. Kalau sekarang lingkungannya STB Mahaplasma mungkin udah banyak teman-teman Buddhis, jadi keyakinannya mungkin tumbuh. Tapi yang ingin saya tanyakan itu gimana sih Suhu buat kita nih yang masih muda-muda lebih menumbuhkan keyakinan kita untuk tetap memegang agama Buddhis di era sekarang ini. Terima kasih Suhu. Ada lagi silakan, sambung dulu ya. Suhu, saya mau tanya, seandainya Suhu bagaimana mengendalikan pikiran Suhu melihat orang yang menyebalkan Suhu ya? Kasih Suhu. Dibantu catat ya. Ayo ada lagi, minimal 5 orang pertama. Oke, sebelah sini ada. Dibantu catat ya. Ini Bapak satu, saya Agus dari Medan. Tadi mendengar perkataan Suhu, seolah-olah sebagian masyarakat kita yang Buddhis ini melihat Mahayana itu suatu tradisi Buddhis yang lebih super atau lebih hebat dibanding tradisi lain. Boleh Suhu ceritakan kenapa banyak orang berpikiran begitu? Padahal kalau kita secara kasat mata melihat seseorang anak yang lahir dari keluarga Buddhis, dia itu toh nggak tahu dia mengikuti aliran tradisi yang mana. Setelah dewasa dia baru tahu. Nah, kadang-kadang mereka bakal sulit memilih mana yang terbaik. Kalau kita masyarakat Buddhis itu membeda-bedakan. Itu saja. Oke, silakan.
Ya, ada lagi. Udah berapa? Udah 3 ya? Omitofo, saya si Sosul dari Jakarta. Saya mau tanya, apakah itu takdir kalau kita terlahir tidak punya orang tua? Masih, sisi. Oke. Udah berapa? Udah 4 ya. Satu lagi. Nanti dapat hadiah 5-5-nya. Sebelumnya Mitomo Suhu. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Sifil Mata dari STAB Mahabasna. Sebelumnya saya mau bertanya, bagaimana cara mengendalikan pikiran selain meditasi? Misalnya kan kayak overthinking gitu kan, berpikir berkepanjangan tapi sesuatu itu belum terjadi tapi sudah dipikirkan gitu. Terima kasih. Oke. Ya, jadi udah 5. Saya akan coba jawab pada pertanyaan terakhir, overthinking ya. Mungkin semua orang seringkali mengalami hal itu. Ya, ini ada baiknya kita kembali kepada Buddha. Ya, Buddha katakan hiduplah pada saat ini. Ya enggak? Ketika Anda mendengar hiduplah pada saat ini, apa yang ada dalam diri Anda? Apakah kita menghilangkan masa lalu dan masa depan? Apakah kita tidak boleh berpikir jauh ke depan? Dunia ini kompleks, rumit. Maka hari ini Su mengatakan, hiduplah pada saat ini. Maksudnya apa? Anda menjalankan Pak Baja walau hanya beberapa hari. Maka Anda jangan khawatir akan hari esok. Maka Su bilang apa? Nikmati. Jangan pergi pikiran Anda dari ruangan ini pada kondisi saat ini. Kenapa? Sekalipun Anda berpikir ke depan akan jadi apa, di sini percuma. Dalam arti percuma apa? Anda hari ini berpikir, aduh anak saya belum makan, siapa yang ngasih makan ya? Tidak akan ada cara, ada guna. Handphone Anda nggak bawa. Maka apa? Itulah pentingnya hidup saat ini. Bukan berarti kita nggak boleh, tetapi nikmatilah kondisi saat ini. Overthinking banyak yang menjadi seseorang takut dan menanam sesuatu. Maka Su hari ini memberikan sebuah penawaran. Fokus pada yang bisa Anda kerjakan. Sesuatu yang di luar diri Anda, usowe, nggak usah ikut campur, terserah. Kebanyakan kita tidak mengerti, tidak mengenal diri bahwa ini adalah tugas saya, ini bukan tugas saya. Contoh, ketika Anda menanam buah durian, Anda harus tahu mana tugas saya, mana yang bukan tugas saya, di luar kendali saya. Menanam adalah tugas Anda, merawat adalah tugas Anda. Kapan buah itu akan tumbuh, kapan tanaman itu akan berbuah, bukan tugas Anda. Anda boleh berangan-angan supaya buahnya lebat, dikasih pupuk, boleh, itu tugas Anda. Tetapi memastikan bahwa buahnya akan berbuah sekian, ya nanti di bulan ini akan berbuah sekian, itu di luar kemampuan kita. Merawat anak, ke depan anak supaya jadi pintar, tidak masalah. Tetapi apakah dia pintar? Di luar kendali kita. Ya, sekarang berapa banyak orang tua terluka. Dari kecil saya didik Su, udah gede, satu pun gak ada yang ikut. Saya punya anak, saya nggak punya anak. Tahu begini saya nggak usah menikah. Saya pikir setelah saya menikah saya punya anak-anak bisa mengurus saya ketika saya tua. Nah, ini yang terjadi. Overthinking seperti apa nih overthinking? Kalau boleh tahu, overthinking seperti apa?
ini misalnya ada yang negur saya gitu, ada yang negur, terus rasa saya nggak enak gitu pas ditegur. Terus pas itu saya berpikir, ini harus kayak gini gitu kan. Tapi saya malah berpikirnya panjang gitu, harusnya nggak kayak gini gitu. Oke, silakan duduk. Oke, jadi ya, semua orang punya prinsip. Bahkan ada orang mati-matian demi prinsip. Ada yang bilang, saya mah jadi orang gak mau disuruh-suruh, hidup saya. Oke, kalau Anda seorang karyawan dengan prinsip begitu, udah pasti Anda akan dipecat. Prinsip tidak salah, tetapi kondisi harus tahu. Maka ketika tadi Anda overthinking, Anda sebagai apa? Ya, kadang orang mempertahankan prinsip, tetapi dia lupa diri. Posisi saya seperti apa? Berapa banyak karyawan dipecat hanya karena berprinsip dan bingung, gak ada pekerjaan. Kalau Anda punya prinsip gak mau disuruh-suruh, boleh. Tetapi jangan sekali-kali Anda jadi karyawan. Anda jadi bos. Dia nyuruh. Tidak ada yang salah dengan prinsip. Maka kalau ada nasihat, Anda pikir dulu. Ya. Overthinking, kalau endingnya hanya membuat kita terlempar jauh dan merana, kecewa, untuk apa? Bisa diterima? Ya, kerjakan aja. Kalau dia atasan kita ngomong, kita kerjakan. Kerjakan juga salah, Su. Ya memang begitu dunia kerja. Makanya jadi bos. Bos juga pusing loh. Berapa banyak perusahaan bos dengan karyawan. Sekarang bos ketakutan. Lu kalau nggak ada kita karyawan, dia juga nggak bisa jadi bos. Ya iya sih. Bosnya bilang, kalau nggak ada gua, nggak ada pabrik, mana bisa kamu hidup? Ya iya sih. Dalam kondisi ini, mana yang paling penting, bos atau karyawan? Hah? Bos atau karyawan? Kerjasama itu yang penting, tahu diri. Oke, bisa diterima? Pertanyaan yang ketiga. Tadi siapa? Mahayana seolah-olah kayak yang paling super. Tidak ada. Ya, bahkan kalau kita mengacu pada Dhamma Sambuddha, tidak ada yang namanya Mahayana. Tidak ada yang namanya Theravada. Kosong, ya nggak? Nggak ada. Utara, selatan, barat itu nggak ada. Tapi dunia ini butuh. Bahkan kemarin banyak umat yang sudah nggak kenal datang ke wihara berlima, berenam, bertujuh, dan sudah nggak kenal. Dia mengatakan saya umat Theravada. Saya juga nggak tahu apa itu Theravada, apa itu Mahayana. Tetapi orang tahunya. Sekarang saya tanya pada Ramanyana siapa? Siapa? Agus. Ketika Anda melihat suhu di otak Anda ada nggak? Ini suhu aliran apa? Hah? Bohong. Itu bohong. Ketika Anda melihat pantai, ada apa di otak Anda? Theravada, Mahayana? Gak mungkin. Gak mungkin kalau nggak ada. Itu suatu. Anda kenal Dhamma, kenal Agama Buddha berapa lama? Oke. Tapi Anda tahu nggak ada sekte Mahayana Theravada? Bagaimana Anda bisa tahu itu Mahayana itu Theravada? Itu Anda tahu. Tapi Anda bilang nggak tahu, enggak. Oke. Ya, setuju, itu setuju. Tetapi dunia ini butuh identitas. Yang sultannya, ketika Anda melihat suhu, kira-kira ada nggak di otak Anda? Oh, ini aliran Mahayana. Nggak ada. Kalau nggak ada bagus deh. Ya. Maka
kembali pada topik. Umat datang, saya dari Theravada, Su tanya, apa itu Theravada? Coba kalau Su tanya, apa itu Theravada? Dalam apa? Oke. Dan setahu saya yang aliran Theravada, Karasanghanya itu aturan wilayahnya sangat ketat. Seperti Sepuh bilang tadi, tak boleh bersentuhan dengan yang lain jenis dan sebagainya. Tapi saya memang nggak tahu secara mendetail ya. Karena saya selama ini juga tak peduli apakah yang saya datangnya itu viharanya Theravada atau Mahayana. Terus terang Sepuh, saya dua-duanya ikuti kecuali yang Tantra. Bahkan Anda bisa kenal Tantra. Bagaimana ketika sultannya apakah Anda bisa bilang Mahayana dan Theravada? Anda bilang enggak. Tapi sekarang Anda bisa bilang Tantra. Tadi saya bilang kalau yang sanghanya itu pakai merahnya itu kan berarti Mahayana. Kalau yang merahnya lebih maron itu Tantra. Kalau yang nggak ada merah-merahnya itu Theravada. Tapi kan mereka nggak sering pakai yang merah itu. Jadi setiap bertemu saya juga nggak tahu ini suhunya bikunya dari Tantra atau dari aliran mana. Yang penting saya menghormati Sang Buddha melalui biku. Oke, setuju. Bang juga kata sejatinya tidak ada Tantra, Mahayana, Theravada itu nggak ada, kosong. Tetapi dalam kehidupan kita butuh identitas. Su setuju dalam hal itu. Anda mengatakan Mahayana seperti superior, Su tidak setuju. Su setuju bahwa dunia butuh identitas. Ketika ditanya bedanya Mahayana, Theravada, Tantrayana, pasti umat juga akan tahu. Nah disinilah kita bukan lagi bilang superioritas, tetapi yang Su maksudkan, Anda sebagai siswa Buddha renungkan bahwa di Indonesia banyak sekali aliran agama Buddha. Su mendukung Anda, tidak membeda-bedakan. Tetapi ketika ada terjun ke tempat kewihara yang mazhab Theravada, Mahayana, pasti mereka punya budaya yang berbeda, punya cara yang berbeda, cara makan pun berbeda, ya pasti. Dan ketika Anda mau belajar, Su yakin Anda tidak mungkin ke sana pergi, ke sini pergi, tidak ada pikirannya kok seperti ini ya, kok beda ya. Pasti itu akan muncul dalam diri Anda kan. Nah ketika Anda merenung, pasti juga Anda akan buat suatu keputusan mana yang paling baik ya enggak. Jadi tidak ada istilah superioritas. Wah kayak superior nggak ada. Maka saya bilang apa? Mahayana di Indonesia belum terlalu banyak dikenal, sedikit sekali. Su bukan tidak mengatakan Mahayana itu yang paling super, enggak. Justru super atau enggak, Anda harus merenung ke dalam diri Anda. Setiap orang punya dulu berbeda-beda. Gitu. Ya apa namanya Agus. Su nggak tuh dikasih nama nggak sih di sini selama Nera? Ada nama baru nggak? Hah? Belum ada nama di sana. Oh dari sana yang ngomongnya, ya. Belum ya. Tapi akan dikasih nama. Oh nanti akan dikasih nama ya. Ya, jadi itulah pentingnya. Dunia ini memberikan banyak sekali sumber. Anda boleh belajar. Di situ siapa yang akan menentukan baik atau buruk bukan suhu. Semua ada dalam pencerahan dirimu. Dunia ini butuh identitas. Walaupun sejatinya identitas tidak ada. Maka belajar Dharma kadang-kala khotbah Sang Buddha itu saling bertentangan loh. Bukan khotbahnya yang salah, tetapi harus tahu posisinya di mana.
Coba Samanera Agus, ada nggak pintu di belakang? Coba pintu ada nggak di belakang? Oleh ke belakang, Samanera Agus. Ya, coba oleh ke belakang. Ada pintu nggak? Kebuka? Bisa tutup pintu? Coba silakan berdiri. Pelan-pelan ya. Silakan berdiri, tutup pintu. Ya, kita lihat semuanya menghadap ke belakang. Kita sedang membahas tentang tutup pintu. Sekarang tutup pintu. Oke, dua-duanya ditutup. Oke, sekarang saudara dari luar. Dari luar masuk ke dalam coba. Dari luar masuk ke dalam. Oke. Dari luar masuk ke dalam. Oke, masuk ke dalam. Tolong tutup pintunya. Ketutup nggak? Bagaimana dia menutup pintu? Ditarik. Oke, silakan dibuka lagi. Gua ganteng sekali. Oke, sekarang duduk lagi. Nah, ketika Su mengatakan cara membuka pintu adalah didorong, benar nggak? Benar. Ada orang yang melekat nih. Pintu lelian tuh kalau dibuka didorong. Hanya dia dari luar tuh menutup pintu didorong. Dari luar mau menutup pintu didorong, bisa nggak? Nggak bisa. Banyak di antara kita melekat dengan didorong atau ditarik. Kalau Buddha mengatakan, kenalilah di mana posisimu. Buddha punya dharma, buka pintu didorong. Tapi di satu sisi dia mengatakan, buka pintu ditarik. Orang yang nggak tahu berantem. Ini yang terjadi. Maka saya bilang apa? Pelajari semuanya. Ketika Anda tahu, Anda akan tertawa. Orang berdebat hanya membuka pintu, menutup pintu, ditarik dan didorong. Ketika Anda mengerti itu, Anda hanya tertawa. Mungkin Anda mengatakan dia bodoh. Ya, ini yang terjadi. Maka saya bilang, ya, menjadi umat Buddha harus radikal, harus kritis. Radikal bukan berarti mentang-mentang suhu vegetarian, suhu restoran, kalau restorannya jual ayam, suhu langsung mencak-mencak, tutup, jangan dibuka, saya vegetarian. Itu namanya bukan radikal, itu namanya arogan. Ya, harus radikal, bertanya, dikejar sampai ke akarnya. Jangan hanya dari umat yang kita mesti bilang gini, iya. Buddha kan memberikan tantangan. Buddha bukan pembuat kebenaran. Buddha hanya menemukan penglihatan beliau, ya kan, dirangkum. Kenapa ada seniman lahir? Karena beliau melihat dengan kekuatan penglihatannya, melihat kelahiran yang lampau, pernah jadi apa. Maka beliau bisa mengatakan bahwa dunia ini hidup tidak hanya satu kali. Melihat makhluk dari alam mana mati dari apa, beliau bisa mengerti. Kalau Anda berbuat begini, lahir dari ini. Muncullah namanya hukum karma. Dunia ini ada hukum karma. Anda nggak percaya, suhu tidak menuntut Anda percaya. Suhu mencari umat yang punya pemikiran radikal, yang tidak mudah percaya begitu saja, yang tidak mudah dibodoh-bodohi oleh pemimpinnya. Ya, di sini ya seperti suhu. Udah mengatakan sandal ada yang paling subur. Mentang-mentang sudah potong rambut dari suhu. Dana mas suhu aja ya. Ini ladang subur ini, budaya ngomong loh. Jangan ke sono. Maka jangan menjadi bodoh. Buddha tidak hanya ngomong itu. Berbakti pada ayah dan ibu, merawat ayah ibu, itu juga berkah-utama. Ladang subur. Maka ini yang menjadi penting ya. Saya tidak mengatakan Mahayana superior, tidak. Tetapi dunia ini menyajikan begitu. Umat Buddha ada Theravada, ada Mahayana, ada Maitreya,
yang semuanya juga kita sering mendengar, ya, berbeda paham. Ada juga yang ngotot-ngotot sampai uratnya mau putus. Untuk apa? Untuk apa? Kita vegetarian, ya kan? Ada yang merasa sok suci karena vegan. Kata siapa? Sebelumkan umat katanya vegetarian karena kenal dengan umat Buddha, ajaran Buddha ini. Pernah nggak makan babi? Enggak. Pernah nggak memasukkan anjing ke dalam mulut? Enggak. Tapi ketika dia marah, anjing lu, babi lu. Itu babi sama anjing kapan masuknya? Katanya vegetarian. Nggak pernah memasukkan babi, nggak pernah memasukkan anjing ke dalam mulut. Tapi kenapa ada anjing keluar dari mulutmu tiba-tiba? Karena kemarahan yang meledak. Jangan sampai dulu. Apa kamu mau masukkan babi? Bisa ada babi keluar dari mulutnya. Ya ini langsung maksud. Ya, jangan hanya mengaku umat Buddha, tetapi dharmanya Anda tidak mempelajari. Jangan hanya mempelajari, tetapi dipraktekkan, nikmati, renungkan perubahan apa yang terjadi dalam hidup Anda ketika Anda mempraktekkan itu. Kalau belum baik, bukan dharma yang salah. Orang berbuat baik bisa berantem, kenapa? Karena ada yang salah. Mau memberi ditolak, akhirnya merasa dirinya tidak dihargai. Bukan, memberinya tidak pas. Ya, punya mobil bahan bakarnya solar. Kenapa Bang kok? Iya, bahan bakarnya habis. Ini saya ada bensin. Enggak, saya nggak mau. Oh, orang goblok. Orang mau dikasih bensin nggak mau. Bukan goblok. Ini mobilnya diesel, pakainya solar. Kamu kasih bensin, tambah rusak. Ya, maka hari ini yang paling penting, jangan mudah tersinggung. Harus pandai membuat diri Anda happy. Hadirkan Sukawati, bukan setelah mati. Sukawati ada di sini. Pak Baja 10 hari kurang lebih ya. Anda bisa bersukacita di sini. Kalau makan hanya ketemu tempe, udah lapar, tong yang cing pak aduh. Nah, makanan depan mata, Anda pun tidak bisa makan loh. Neraka paling jahanam itu di situ. Surganya kesabaran. Orang lapar depan mata ada makanan, ya ampun, pongyangnya lama banget. Oh, ya kan? Ada nggak yang seperti itu? Aduh, mau makan aja udah lapar, nggak bisa. Coba kalau nggak Pak Baja, habis itu langsung. Hanya dalam Pak Baja Anda baru merenungkan betapa berharganya sebutir nasi ketika Anda sudah mendapat pencerahan. Bagaimana nasi itu bisa diperoleh walaupun hanya sebutir? Ya kan? Sudah dijelaskan belum? Perenungan makan. Ya kan? Vegetarian merasa diri suci. Anda makan sayur aja ada nyawa yang harus mati. Bagaimana Anda merasa suci? Dalam perenungan mendalam, sekalipun Anda makan sayur tidak mengkonsumsi daging, Anda telah terlibat pembunuhan yang begitu banyak. Apalagi Anda dengan mata terbelalak potong ayam sendiri, makan ayam, Anda tidak merasa bersalah. Inilah pencerahan, butuh perenungan. Ya, Su tidak sedang membuat apa superior, tidak. Anda harus cerah. Satu waktu ada umat fangseng lele. Suhu, saya fangseng lele. Boleh nggak saya makan lele? Itu kan pertanyaan konyol. Untung bertanya, hari ini bisa selesai. Kalau enggak, tapi ada Su salah juga. Su bukan seorang hakim yang bicara benar dan salah. Su tanya, motivasimu apa, fangseng? Supaya ikan lelenya berbahagia. Oke, kalau lele mau masuk ke mulutmu, itu lelenya mati atau masih hidup? Mati. Kalau dia mati, dibunuh atau mati karena kena panas?
pasti dibunuh. Kalau gitu kasihan nggak? Kasihan suhu. Kira-kira bertentangan nggak kalau kamu function lele terus kamu makan lele? Dia bertentangan. Ya udah, jawab sendiri aja. Akhirnya function lagi. Functionnya burung. Yang dia nggak makan burung itu. Pinter itu umat. Inilah yang saya katakan, seseorang kalau tidak ada santen, akar kebaikan dalam diri, dan selalu punya cara untuk kebaikan yang lain yang dianggap benar. Oke, saya masih makan lele, mulai hari ini saya tidak akan function lele, saya functionnya burung yang saya tidak doyan. Itu kan konyol. Jadi kamu kasih nama lele, nggak kasih nama burung. Maka ini yang saya katakan, seseorang kalau mau burung mah burung aja. Selalu ada cara. Ini yang saya katakan pencerahan. Kalau Anda bicara kebaikan, kasihan pada makhluk hidup, Anda harus sadar, burung juga makhluk hidup. Maka saya beruntung kenal guru Buddha yang melihat makhluk hidup bukan pada latar belakang perbedaan. Buddha melihat pada seluruh kehidupan, baik manusia maupun bukan manusia. Makhluk yang berkaki maupun tidak berkaki, berkaki banyak maupun berkaki sedikit. Ya, inilah satu pencerahan tinggi buat suhu. Ya, bisa diterima sama Agus. Maaf suhu. Ya. Maksud saya tadi bertanya karena begini, kemarin malam sebelum kami dibotain habis. Dibotain habis ya? Kayaknya nggak habis ya, ada yang nggak dihabisin kok, cuma kepala doang. Nah itu kan ada rekan-rekan yang satu kamar. Dengar-dengar mereka dari STAB. Terus saya kan kepingin tahu STAB-nya di mana, terus apa yang diajarkan di sana. Terus saya tanyakan aliran apa saja yang diajarkan di sana kalau menurut Buddha, pelajaran apa saja yang diajarkan di sana. Nah khusus untuk mata pelajaran Buddha, mereka mengikuti 3 jenis aliran. Nah dalam pikiran saya, bagaimana cara mereka memilih? Nah itu dia inti pertanyaan sebenarnya. Sebab mereka itu begitu dilahirkan, mereka nggak tahu ini aliran yang mana. Nah saya tanya salah satu, terus kalian di sana ada kebaktian Theravada, Mahayana, Tantra? Katanya ada. Terus kenapa memilih Mahayana? Terus nggak dijawab. Nah, begitu. Jadi saya ingin tahu bagaimana sebenarnya masyarakat umum Buddhis kita itu memilih, apakah karena kebetulan? Sebab saya melihat juga ada yang muda-muda masuk tantra juga. Sedangkan terus terang Mas Suhu, kalau ini hanya perasaan saya, tidak memvonis mana yang benar, mana yang salah, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kalau menurut saya tantra itu saya dengar mantranya itu saya agak aneh, soalnya bunyinya entah gimana. Saya pun mengerti pun enggak. Kalau mungkin Mahayana, saya mungkin bisa menggali sedikit-sedikit. Kalau tantra kan dia pakai tulisan bahasa Indonesia. Mahayana juga ada tulisan bahasa Indonesia-nya. Jadi makanya itu bisa saya ikuti. Kalau yang tantra sepertinya agak rumit bunyinya itu. Jadi makanya saya nggak mengikuti. Nah, jadi saya sebetulnya juga perlu tahu kenapa kita memilih yang ini, bukan yang itu. Ini untuk supaya ya sedikit pencerahan supaya kita tahu betul-betul apa yang akan kita capai nantinya. Karena kan waktu tidak memungkinkan kita berbalik lagi. Begitu saja. Oke ya, terima kasih. Semuanya harus dipilih, gak bisa enggak. Tapi pilihan itu punya tingkatan.
Seorang anak kecil bisa memilih karena dibujuk oleh orang tuanya, atau dia beli sesuatu karena termotivasi oleh temannya. Mama beliin itu, kenapa? Karena dia beli ini, makanya dia belinya sama. Nah, untuk hal ini Anda harus menemukan pencerahan sendiri. Tidak ada orang lain. Mungkin orang lain bisa menuntutmu milih ini, tetapi pada hakikinya Anda punya pencerahan tersendiri. Ketika Anda punya pencerahan tersendiri, itulah Anda berjalan pada jalanmu dengan kebebasan di dalamnya, bukan ada satu tekanan. Terus bagaimana supaya Anda bisa mengerti? Pelajari semuanya, terus jangan lupa merenung. Ini yang menjadi repot. Banyak orang bekerja hanya mencari harta, menumpuknya di gudang. Dia tidak pernah tahu masuk ke dalam gudang ada apa aja yang udah ada di gudang. Pernah nggak Anda punya gudang, ya? Anda punya barang begitu banyak, begitu mau pakai Anda ribet, harus beli sana beli sini. Padahal di gudang Anda udah numpuk itu barang-barang itu. Pernah nggak? Di gudang udah lengkap, tapi Anda masih beli di luar. Kenapa? Karena Anda nggak ada. Bukan nggak ada, kita jarang sekali pergi ke dalam gudang batin kita. Yang ada hanya mata melotot sampai jauh 30 km pun kelihatan. Itu si A tinggalnya di daerah Tangerang. Aduh, itu mulutnya. Sini Tangerang ada berapa puluh kilo, masih kelihatan. Gudang sendiri di dalam sini nggak pernah dilihat. Padahal gudang kita lebih parah. Oh iya, ternyata mulut saya lebih parah daripada mulut dia. Di situ tidak ada kesadaran bahwa saya pernah bersalah. Tidak ada pertobatan dalam diri. Hidupnya yang selalu begitu, ngumpulin aja kesalahan orang. Ya, oke ya. Jadi silakan Kamera Agus, selamat Anda berkelana. Ya, selamat berkelana. Semoga Anda menemukan pencerahan. Pencerahan hanya milik Anda. Buddha di depan mata Anda sekalipun, beliau tidak bisa mencerahkan Anda kalau Anda tidak mengiyakan. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan kedua. Yang kedua ya. Tadi pertanyaan siapa yang kedua? Bagaimana suhu mengendalikan pikiran pikiran jelek lah gitu, lihat orang yang menyebalkan. Oh iya. Menyebalkan kan kita langsung pikirannya itu jelek. Mau ikut sama pemikiran suhu? Ya, mau tahu gimana suhunya bagus gitu. Suhu jadi orang paling bebas. Lu mau marah-marah silakan. Suhu nggak mau. Orang punya apa silakan. Kalau Anda merasa punya ilmu, kadang Anda menggebu, ingin menjadi pembicara, ingin menjadi penasehat, Su nggak perlu itu. Anda merasa punya ilmu, ada orang salah, kamu nasihati. Terus yang dirasati nggak setuju, marah, musuhan, buat apa? Nggak usah capek. Orang yang bermasalah, kalau kita memang ada solusi, biarkan dia datang cari kita. Ini banyak orang yang merasa dirinya dipenuhi dengan ilmu, maunya ngomong, merocos saja, mau menjadi penasehat, tetapi nggak punya kesabaran. Dia lupa, dia adalah dia, saya adalah saya. Dia di luar diri saya. Maka Su paling enjoy, orang ngomong apa silakan. Tapi Su lihat nih, lu ngomong begitu banyak tentang kejelekan suhu, sumbangsi lu apa buat suhu? Kalau nggak ada, ngapain? Masih banyak umat-umat yang baik yang harus suhu ingat, berdiam diri ya kan dalam kebajikan. Saya doakan ya, semoga Poposat berkati sumber renung umat. Siapa nih yang selama ini berkorban buat wihara, daripada waktu dibuang? Bagaimana berpikiran buruk? Kita harus tahu kalau kita memikirkan sesuatu itu, coba
Contohnya apa pikiran buruk yang Anda maksud? Ya, orangnya kayak sok pinter lah kayak gitu. Sok Tapi pinter nggak? memang bukan kelihatannya dia sok pinter. Pasti pikiran kita kan langsung ini orang kok gitu. Nah, supaya Itu hilang. Anda bermain dengan diri sendiri. Kemarin 3 hari lalu itu ada orang udah 8 bulan nggak bisa memaafkan. Itu ada orang ibu-ibu bilang itu orangnya kewihara suhu, saya nggak bisa ini karena saya kewihara di sana. Ada ibu ngomong begini dan saya terluka, saya nggak terima itu. 8 bulan loh. Dan sukral orangnya, oh yang ini ya, iya. Aduh kamu ngapain sih? Itu orang nggak 100%. Itu kalau nggak lebih ya kurang. Jadi itu gila, ya kurang lebih. Ya ampun suhu, oke lah. Udah jangan lepas dia. Karena dia nggak tahu kalau itu orang nggak waras. Taunya dia waras. 8 bulan dia hidup dibebani dengan cara begitu. Dia nggak pernah tahu. Sama. Orang ngomong apa? Kita terlalu kepo. Udahlah. Untuk hal ini udah. Dibilang apa? Dibilang jelek. Tadi kan udah bilang jelek lu. Emang kenapa? Hari ini saya masih cakep. 30 tahun ke depan saya akan lebih jelek dari ini. Ya itulah ya. Kalau kita dipenuhi dengan kemampuan untuk melihat realitas sesungguhnya, dibilang cantik juga nggak sombong, karena ini belum yang asli. Yang asli nanti tunggu 30 tahun ke depan. Masihkah Anda bisa berbicara saya cantik? Ini yang nyata belum ada, belum muncul. Maka ini yang saya katakan Anda harus merenungkan anicca dukkha anatta. Kuasai itu aja udah oke. Kalau Anda ingin hatimu damai, berpikirlah yang baik-baik, ya. Tapi jangan berpikir buruk ketika ada orang lain berpikir buruk. Nggak boleh lo pikiran buruk-buruk, itu urusan dia. Dia mau pikir apa urusan dia yang dapat. Lu mikir bagusnya ya Anda dapat sukacita. Dan mikirin buruknya ya biarin aja. Nggak semua yang buruk, pikiran negatif itu belum tentu buruk kok. Pikiran buruk juga kadang diperlukan kok. Coba kalian di sini punya rumah nggak? Ibu-ibu, bapak-bapak nih yang punya rumah kan? Punya kamar nggak di rumah? Dikunci nggak kamarnya? Oke. Kalau Anda pergi keluar bawa mobil atau kendaraan pribadi, dikunci nggak? Kenapa dikunci? Pikiranmu buruk. Takut kalau diambil, takut kalau dicuri, itu pikiran buruk. Tapi digunakan juga. Jangan terbelenggu oleh baik dan buruk. Sejatinya nggak ada baik, nggak ada buruk. Tetapi dalam hidup ini dibutuhkan. Rumit nggak? Rumit. Ya, kemanapun di dunia kita masih lahir, selalu ada itu. Kalau nggak ada itu ya udah, hanya suasana tidur. Anda terbebas dari baik dan buruk. Gak ada baik, gak ada buruk, ya nggak? Yang jadi masalah kamu bangun lagi. Ketika Anda tidur, di mana dosa-dosa? Di mana kebaikan ada nggak? Tak terlintas. Masalahnya kita belum bisa kondisi itu selamanya kita peroleh. Hanya sesaat. Pernah tidur bermimpi, begitu bangun mimpinya hilang. Tanpa disadari kita juga ini sedang bermimpi. Mimpi yang begitu panjang, tetapi ada masanya. Kalau mimpi tidur selesai ketika Anda bangun tidur. Ini mimpi. Ya. Oke, bisa diterima ya. Usoe. Yang penting sekarang jangan terlalu kepo. Orang bilang apa? Su juga temu-temu pernah lagi nongkrong di Starbucks sendiri. Su paling suka Starbucks. Ya, kemarin kesini juga mau ke Starbucks. Peduli amat orang mau ngomong apa. Beli juga dengan angkot sendiri kok. Tapi sembahyang dari Lampung dapat angkot. Beli Starbucks. Lu ngomel, syukuran juga kagak. Angkot juga bukan dari lu. Umat yang menyokong kita nggak pernah rese. Karena juga ada apa ditanggapi. Mendingan minum Starbucks sebelum dingin. Ya, hal begitu ngapain? Buang waktu. Maka hari ini ada 10 hari kepala udah kotak ya, minimalnya
Anda harus bisa mengatasi hal seperti itu. Dibilang ban serep, no way, saya ingin cucu-cucu, udah masalah. Ban serep juga enak, kerjanya sebentar, pahalanya gede. Ya, jangan mudah sakit hati. Ya, bisa diterima ya. Oke, pertanyaannya masih ada lagi ya? Mic-nya ya. Pertanyaannya diulang biar penanganannya lebih mendalam. Pertanyaannya, kita terlahir tidak punya orang tua, apakah itu takdir? Nggak mungkin ada bohong gitu. Pertanyaannya salah. Masa mau dijawab benar-benar? Bagaimana orang bisa lahir tanpa orang tua? Munafik. Yang ada mungkin orang itu nggak tahu orang tuanya yang mana, ya nggak? Lahir tanpa orang tua, emang sungguh liar, nakal, brutal, lahirnya dari batu. Mana ada manusia lahir nggak ada orang tua? Coba ditanya di sini. Coba pertanyaannya dibenerin, ya, Sul. Kalau gini kan Sul nggak bisa jawab. Orang tuanya meninggal, maksudnya. Oh, ya itu orang tuanya meninggal. Siapa juga lahir orang tuanya meninggal, masa mau hidup terus? Orang tua yang meninggal berarti dia pernah hidup. Meninggalkan hal yang wajar, yang alami. Mungkin mau tanya kenapa bisa begitu subuh, ya nggak? Iya. Iya, bukan nggak punya orang tua. Ketawanya renyah banget. Itu nggak percaya ada orang lahir nggak ada orang tua. Si Darta aja begitu meninggal, apa lahir mamanya meninggal 7 hari kemudian, kan begitu. Ya udahlah, guru kita aja begitu, kita begitu, ya udahlah. Malah setidaknya ada yang mirip dengan guru kita, kan? Ya enggak? Oke lah, intinya ya, karena masa lalu siapa juga nggak tahu. Kalau muncul tahu, ya juga ya masa lalu. Intinya apa tadi? Apa yang Anda sia-siakan itu yang akan hilang dalam hidup Anda. Ketika kita lahir tidak lama orang tua meninggal, maka hari ini kalau Anda punya orang tua, ya selepas dari ini telepon Anda disita. Begitu nanti selesai, Anda harus pakai baju batik, ya, baju kotak-kotak, celana kolor, ya, panjang kanan, pendek kiri, atau sama panjang. Buruan telepon orang tuanya. So kalau orang tuanya udah meninggal gimana? Telepon aja. Teleponnya gimana? Duduk berdiam diri. Sejatinya Su juga nggak tahu ya. Banyak sekali menemukan seorang anak dia tahu siapa orang tuanya, tetapi bencinya setengah hidup. Coba tahu orang tuanya tapi bencinya begitu dalam, atau tidak tahu orang tuanya dan tidak ada rasa benci. Ya, itu sudah ada cerita, itu kisah itu luar biasa, banyak yang seperti itu. Masyarakat, ngapain kamu sama dia, itu bukan orang tuamu, kamu tuh anak bini. Dia hampir meninggalkan. Su bilang apa? Jangankan dia orang tua angkatmu, sekalipun dia bukan orang tua angkatmu, kalau dia memeliharamu dari kecil dan kamu tidak memanggilnya mama papa, you harus membalas kebaikannya. Apalagi kamu tahu masyarakat mengatakan bahwa kamu anak pungut, dia mereka yang merawat, masa iya kamu akan tinggalkan? Ketika Anda memang tidak tahu atau orang tua meninggal, tidak apa. Orang tua tidak pernah meninggal sejatinya. Yesus selalu mengatakan begitu. Ada anak satu rumah dengan orang tuanya, tetapi gak care, gak peduli. Wobu aini. Cinta berarti peduli. Satu rumah gak peduli, itu juga sama aja orang tuanya mati. Ya gak?
Orang tuamu hidup, tetapi Anda tidak peduli dengan mereka. Sama aja mereka udah mati. Sekalipun mereka udah mati bertahun-tahun, tetapi Anda masih ingat, masih bisa memanggil mama, masih bisa menghadirkan dia tidak akan pernah pergi dalam hidup. Itu hanya bicara bagaimana kekuatan hati kita. Kalau Anda hidup saat ini udah melupakan orang tua, bagaimana nasihat Buddha kepada manusia-manusia masa lalu yang pernah menjadi orang tua kita di kehidupan yang lalu, jika penglihatan kita hanya fokus pada kehidupan manusia saat ini? Nah, ini yang kadang-kadang sungguh banyak ditanya, suhu mama saya udah meninggal 60 tahun yang lalu, masih butuh nggak buat ulang bana? Suhu juga dilema. Ini kalau suhu jawab sesuai dengan nasihat Buddha, dikiranya suhu mau cari ampau. Kalau nggak dijawab, juga ya bersalah. Ya udah, suhu jawab. Mau dibilang mau cari ampau ya nggak apa-apa. Kalau dia tahu cari ampau buat wihara ya harusnya kasihnya banyakan. Iya, belak-belakan aja. Kita jelasin kok. Maka apa? Orang tua udah meninggal. Jawaban suhu adalah apa? Yang masih ada dirawat. Yang udah meninggal doakan. Dia tidak pernah meninggal ketika Anda mampu mengingatnya. Bisa diterima? Bisa. Oke. Kalau ada orang tua yang tidak sayang anak, bagaimana? Itu urusan orang tua. Yang penting aku sayang mama, aku sayang papa. Orang tua nggak sayang, urusan dia. Tugasmu berat. Anda harus bersikap bagaimana dia sayang sama Anda. Orang tua nggak sayang Anda, apa yang salah dengan saya? Itu bukan lalu buka lemari, ambil koper yang di atas lemari, tata-tata baju, nggak tahu mau pergi kemana. Bagaimanapun juga, seburuk-buruknya orang tua, ayah ibu, setidaknya mereka yang telah menjembatani Anda hadir di bumi ini. Kelahiran jadi manusia juga katakan kesempatan yang sangat sulit, terlepas bagaimana perilaku orang tua kita. Baik buruk kita tidak di tangan orang tua semata, ya. Jadi jangan benci, ya, karena benci kadang rindu. Benci, 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 tapi rindu. Kok suhu nyanyi, biarin aja. Ya. Oke, bisa diterima ya. Waktunya masih ada nggak? Tanya udah kelewat 9 menit. Su korupsi, terserah, yang penting Anda happy, Su juga happy. Sampai tanggal 11 nggak ada istirahat. Oh, oke. Ya, boleh, silakan yang mau tanya lagi. Su lebih suka seperti ini, ya, karena kalau hanya teori drama, silakan Anda ke perpustakaan. Inilah manusia menggunakan pemikirannya. Yang membedakan manusia dengan binatang sekeliling kita, manusia adalah makhluk yang berimajinasi, makhluk yang punya harapan, makhluk yang penuh dengan seni. Ya, dari dulu burung-burung sarangnya begitu aja. Manusia punya sarang dulu dari lantai, ya, pakai keramik, sekarang bisa pakai marmer. Mungkin ke depan nggak perlu apa-apa, tinggalnya di awang-awang, di angkasa. Silakan kalau ada lagi. Abidullah, tadi saya bertanya belum dijawab yang pertanyaan pertama. Gimana? Bagaimana kita khususnya para remaja membuka keyakinan kita sebagai umat Buddhis untuk tetap berpegang teguh, apalagi masa sekarang kan kita punya banyak teman. Oh iya, stop ya. Oke, untuk diingetin ya, sorry ya, bukan maksud hati ya untuk melupakanmu ya. Oke, tepuk tangan dulu ya, biar lebih semangat. Su paling seneng kalau ketemu dengan anak-anak remaja. Sorry ya, yang orang tua bukan berarti Su nggak seneng, bukan. Jangan sentimen lah. Remaja adalah masa depan.
Padahal umat Buddha itu menggelikan, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang berharap anak-anaknya masih terus berwihara. Suhu, bagaimana anak saya menikah dengan beda agama? Coba kalau Anda ada seorang suhu ditanya begitu, jawabannya apa? Jawabannya apa? Jangan! Nanti umat Buddha habis dong. Suhu berpikirin. Nggak bisa dilogika. Kalau mau banyak-banyakan umat, kita udah ya dalam semalam. Kalau kita mau bicara pertumbuhan penduduk bakal umat Buddha jauh, maka nggak usah terlalu menggebu untuk mencari banyak umat. Ada umat punya anak 13, banyak nggak? Banyak. Dikira nggak banyak, istrinya 3. Dia pikir dengan beristri 3 supaya wihara penuh. Ya, pemikiranmu indah. Begitu menjelang pernikahan, 1 pun gak dikasih loh, bonus pun gak ada. Dia cuma iuran kalau gitu. Coba logika, ya nggak? Logikanya kan indah. Wah, wihara sepi, ya udah saat nikah punya bini 3, wah semuanya itu buat anak banyak-banyak. Ya iyalah. 2, 3, 4, 5, 6, 15 tahun, 16 tahun diharap penuh, udah menginjak pernikahan, habis. Kamu iuran ternyata. Ya itulah dunia, mau diapain? Yang ada, mau jadi apa? Maka inilah pentingnya keyakinan. Ini butuh apa? Bagaimana Anda bisa sincang sucen? Apa yang Anda pikir dapat? Ya, kemarin keliling sama Suhu Prasna, sama Suhu Sabta ke desa Suhu, banyak wihara tuh, tetangga desa. Mayoritas mereka merokok. Sehari merokok berapa? 1 bungkus. Ada yang 32.000, ada yang 15.000, ada yang 20.000 sehari habis. Ya, tanya seminggu berapa? Jawabannya begitu. Oke, dalam sehari masuk kotak dana berapa? Enggak ada. Udah ngomong, dana adalah bibit dari kekayaan. Sekarang tuh mau tanya, Anda mau kaya apa? Anda mau kaya duit? Keluarkan duitmu, korbankan duitmu, kerja yang benar. Kaya itu tidak hanya berdana. Berdana itu adalah bibit yang harus dikondisikan, syaratnya masih banyak. Gak ada bibit, lu kayak apa juga gak bakalan. Orang gak ada bibitnya. Bibit harus ada ladang juga mesti yang subur. Nah, ketika bilang ladang subur, otak Anda jangan langsung bilang berarti pilih-pilih dong. Subur ini berarti sesuai dengan tempatnya. Kalau Anda ketemu orang lapar, berarti harus kasih makanan. Itu namanya subur. Tempatnya harus pas. Ingin kaya ilmu, berikan ilmu yang Anda miliki, supaya ilmu Anda tidak habis, tidak lupa, berkembang terus. Ya, ingin kaya kesehatan, berikan perilaku yang menunjang pada kesehatan. Berdana obat pada yang sakit. Kalau nggak tahu nama-nama obat ini buat apa, kasih duit loh. Ya, ini ada uangnya, tolong kamu berobat. Jarang orang sehat ketemu kita daripada sakit semua, itu kan bahaya itu. Ya, ingin terlihat cantik, lahirnya sekarang kalau nanti pergi ke toilet, ke kamar mandi, ada cermin merasa diri jelek, nah itu tuh. Ada tuh caranya. Memperindah altar, bersih-bersih altar, merangkai bunga, dipersembahkan ya. Itu bibit dari kecantikan. Hari ini jelek, nggak ada masalah ya, betul. Senyum dulu, senyum dulu, senyum dari jauh, kan gitu. Senyum dulu. Maka keyakinan harus ada, apalagi Mahaprasna.
perpustakaannya banyak, waktunya banyak, ya kan? Tapi action Anda bagaimana? Inilah yang kadang-kala umat Buddha kenapa lemah? Tidak ada pengetahuan dharma di dalam dirinya. Jadi takut untuk bersaing, diam. Kalau suruh lihat itu banyak anak-anak remaja yang non-Buddhis happy, keyakinannya kuat. Begitu beradu argumen dengan Buddhis, Buddhis taunya karma, ya udah karmanya. Itulah pentingnya, ya. Itu bagaimana? Tidak ada cara lain selain Anda banyak sembahyang, terus mengerti Dhamma itu sendiri. Segala sesuatu berubah. Buddha mengatakan segala sesuatu tidak kekal, ya enggak? Anda merenung nih, ini Buddha bener nggak nih ngomongnya? Jangan-jangan ngomongnya nggak benar. Segala sesuatu berubah. Sekarang kita merenung nih, apakah benar segala sesuatu berubah? Anda tanyakan, Anda jawab. Contoh berubah apa ya? Oh iya, saya dulu kecil, sekarang udah gede. Bajuku dulu tidak begini, ya. Berarti ada perubahan tuh. Berubah tuh ada berubah bagus, ada berubah yang menyusut. Ada orang yang kurus berubah gemuk, ada orang gemuk berubah kurus. Ada yang orang nggak berubah-berubah, dari dulu cuma segini doang, berarti Buddha salah. Nanti dulu, bukan hanya postur tubuh ada yang dibilang berubah. Usiamu bertambah, semakin bertambahnya usia, biasanya masalahnya semakin banyak, ya nggak? Orang tua masalahnya semakin banyak, mungkin kedamaiannya telinga budek, anak masalah apa udah nggak dengar aman, tetapi dia merasakan sendi-sendinya pada goyang-goyang, jalan dikit kreket, jalan dikit ada yang patah, ke toilet, kepleset, ya semuanya berubah. Perubahan sedang menunjukkan bahwa semuanya adalah duka. Duka, sesuatu yang berubah, maka kita menemukan duka. Ya kan? Duka selama ini hanya dilihat sebagai perasaan yang tidak menerima kenyataan. Tidak. Tempat ini juga suatu saat akan berduka, akan hancur. Ketika semua hancur, disitulah sedang menunjukkan yang namanya segala sesuatu tanpa inti. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Semua adalah kondisi dan kesempurnaan, ketergantungan yang lain. Ya, maka manusia, kalau Anda merasa egonya tinggi, hati-hati. Siapa yang suka dengan orang pelit? Coba aku tanya, siapa yang suka dengan orang pelit? Siapa yang suka dibilang pelit? Siapa yang suka dengan orang pelit? Gak ada. Siapa yang suka dibilang pelit? Gak ada. Sekarang Anda merenung, apakah saya pelit? Ya, Anda mau kayak apa? Tanamkan dari diri. Di sini siapa yang merokok sebelum dibuat kaki? Dalam sehari berapa duit Anda untuk rokok? Hah? Terus berapa duit Anda masukkan untuk sosial? Gak ada. Kemarin Susapto memberikan nasihat kepada yang di kampung. Yang rokok disuruh jangan rokok, duitnya masukin ke wihara. Mana ada yang mau? Gak mau, karena itu bukan prioritas. Ya udah, kalau hidupnya susah ya udah. Apa yang tidak Anda prioritaskan, itu yang tidak akan Anda dapatkan. Lu bilang, nggak apa-apa Bapak Ibu, Bapak-bapak yang biasa merokok sehari 15.000 sehari nggak apa-apa, terusin aja merokok, tapi ingat
Coba ya, ketika setiap beli rokok 15.000, masuk kotak dana wihara 5.000. Ditawar, boleh nggak suruh kalau 1.000? Ya nggak apa-apa. Daripada kagak, langsung di stop, jangan rokok. Besok lu ke wihara udah nggak boleh lagi. Itu jangan suruh, jangan ngapain. Ya kebiasaan kita yang begini, nggak boleh. Emang kalau dia merokok, suruh yang sakit, suruh yang kehilangan duit, kan tidak. Apa urusannya? Ya, Anda boleh pintar, tapi jangan memaksakan orang untuk berhenti. Su vegetarian. Kalau semua yang datang ke sini, ya ini Pak Baja beda lah ya. Nanti kalau udah lepas, kamu udah ikut Pak Baja sama Nera loh, jangan makan daging. Tapi Anda pada kabur, jangan kesui. Pak Baja jangan sama Mak Ayana. Kenapa? Setelah lepas pun harus vegetarian. Ya nggak? Itu hak kalian. Vegetarian itu nggak gampang, apalagi kalian Bapak Ibu ya yang masih suka kondangan di sana, wah prasmanan, kadang buka meja, semuanya daging. Belum kalau ada seorang bisnismen bertemu ya kan, menghidangkan makanan, tidak bisa lepas dari itu. Maka hari ini kondisi sangat mendukung. Setidaknya 10 hari ini Anda bisa menikmati. Maka pikiran-pikiran yang masih mengganggu, silakan hari ini dihentikan dulu, ya, dihentikan. Nikmati suasana raja dan ratu di sini. Kalian nggak perlu sibuk mau beli apa, makan apa. Aduh, kecut juga ditahan. Rokok Anda bisa 10 hari. Kalau mau logika, 10 hari udah lewat dengan rokok. Kenapa nggak diterusin? Ya itu hak Anda. Intinya apa? Kembali kepada Anda ya. Jadi bagaimana biar keyakinan ditumbuh? Tidak ada cara lain selain Anda mendalami, merenungkan, melakukan, melihat perubahan apa. Ya, suhu 16 tahun, setiap 2 minggu sekali potong rambut, melihat perbedaan. Dulu suhu kurus, sekarang gemuk. Berarti kalau jadi suhu gemuk ya rata-rata begitu. Katanya kalau orang gemuk pikirannya damai, katanya. Berarti suhu pikirannya damai. Mungkin suhu ya, suhu yang lain nggak tahu. Kan dia bukan saya. Masih curiga? Coba aja Anda ikut. Ya hari ini bagaimana? Apakah dengan jadi suhu bahagia? Bahagia bukan hadiah. Bahagia itu kekuatan Anda mampu menggunakan pikir, perasaan dan hati Anda. Ya maka hari ini yang paling penting jangan mudah tersinggung. Banseret nggak apa-apa. Dibilang apa? Oke. Jangan kepo. Punya ilmu boleh, tapi jangan jadi hakim harus begini. Kamu salah, kamu benar. Punya ilmu harus punya kesabaran. Kalau nggak musuh Anda banyak. Ya, itu aja ya. Oke, tanggal 11 kurang 6 menit. Ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan. 1 ya. Nanti kalau masih ada lagi, sabar. Jam 2 kita jumpa lagi. Setelah jam 2, sayonara. Omitofo. Halo Omitofo. Suhu, saya sering dengar dharma berdana itu tidak akan bikin miskin. Dan saya percaya itu. Tapi beberapa waktu yang lalu saya dengar dharma, ya itu dari Bante, ada cerita seperti kalau nggak salah Anathapindika, dia suka berdana, tapi sampai akhirnya dia miskin suhu. Akhirnya dia mendanakan rambutnya. Nah, kenapa dia bisa miskin suhu? Nggak tahu. Oke, itu aja. Ini kan menarik kan? Menarik kan ini? Coba bagaimana? Tidak hanya itu, umat juga banyak. Dulu hartanya banyak. Dana kemana-mana, sekarang bokeh. Bokeh siapa yang mau dekat? Maka jangan bodoh. Buddha punya saran apa? Tidak semua hartamu itu milikmu. Ada beberapa persen itu milik sosial, milik orang lain. Kalau mau dana juga tahu diri. Jangan terinspirasi
terinspirasi dengan kisah-kisah Buddha yang luar biasa itu. Ini bukan supaya Anda logik, ini coba pikirkan. Berdana itu memang ke situ. Tapi yang paling penting, Anda punya nggak kekuatan yang Buddha miliki? Jangan lihat hartanya semata loh. 3 kondisi yang kita harus tahu. Ya, setiap kebajikan itu harus bersukacita di 3 masa loh. Masa sebelum, saat, dan setelah. Ini bukan masalah miskin atau kayanya, tetapi sukacita di dalamnya. Sukacita itu bukan milik orang kaya, bahagia bukan milik orang kaya, yang harus kita tahu. Maka ada bodhisattva, sekalipun semuanya habis, tetapi di dalam relung hatinya hanya ada kebahagiaan. Yang kita belum mampu itu, kita masih terjerat oleh miskin dan kaya, bukan pada sebuah manfaat yang besar. Ini yang harus Anda tahu. Kenapa orang kaya bisa kasih terus menerus? Dia bukan semata-mata karena memberi itu kaya, bukan. Tetapi ada hati permata yang mulia. Apa itu? Rasa senang ketika hidup bermanfaat untuk orang banyak. Ini yang bodhisattva miliki, hati yang penuh sukacita, tidak terbelenggu, tidak melekat. Ya, maka kalau mau dana, jangan mentang-mentang Buddha tunjukkan berdana sumber ini semuanya dikasih. Kalau Anda sudah tidak memikirkan masa depan, ya silakan. Tapi kalau masih mau pikir, tapi ini juga harus tahu ada namanya kehidupan yang akan datang loh. Ya. Jadi kebajikan yang saat ini belum tumbuh, anak tapi nikah, miskin kan jadinya. Saat itu kan kehidupan sekarang, dia kan kaya. Nah ini yang sungguh katakan, itu yang sungguh katakan kualitasnya. Jadi kita hanya melihat miskin itu adalah harta. Yang Zu katakan miskin adalah mampu dan tidak mampu. Oke? Di sini intinya. Kalau Anda mau bersukacita, Anda harus kaya. Kaya itu bukan berarti duitnya sekoper, bukan. Kaya itu adalah kemampuan hati. Ini yang bodhisattva miliki. Seorang ibu, walaupun dia menangis kelihatannya, tetapi itu tangis bahagia. Kenapa? Ada hati yang kaya di dalamnya. Nah itu yang harus kita lihat. Bisa diterima? Bisa? Oke. Masih 1 menit. Kayaknya ada 1 lagi nih di pojok ya. Silakan 1 ini ya, cuy order. Bagaimana kita menghadapi sebuah situasi di mana sanak keluarga kita ada yang katakanlah sakit atau penyakit yang secara medis tidak dapat disembuhkan. Itu pertama. Kedua, apakah seperti misal kita mau bantu, misal kayak di Mahayana kan saya sering lihat itu ada Paichan ya sama Fangsun, apakah itu benar bisa bantu gitu? Oke. Sumber tanya, adakah dokter yang mengobati pasien dan sembuh? Ada nggak? Dokter mengobati pasien dan pasiennya sembuh ada? Ada. Di antara dokter itu, adakah dokter yang mengobati pasien dan pasiennya meninggal? Ada. Dan jadi ngerti. Banyak Mahayana, Sutra Mahayana banyak. Bicara tentang di guna-guna itu ya. Anda boleh nanti buka Yosejing, Besaja Guru Buddha, Sakyamuni Buddha, menunjukkan sosok Buddha yang dikenal sebagai Buddha penyembuhan, Buddha pengobatan. Ya, apakah itu benar? Saya tidak bisa bilang itu benar atau enggak. Sama, banyak dokter bagus, bilang juga ada bagus. Semua adalah jodoh. Tanpa usaha yang dilakukan, kita tidak bisa tahu sampai di mana kekuatan itu.
Tapi bagi mereka yang sudah melakukan dan mendapatkan, batinnya tidak tergoyahkan. Oke? Edipasiko era. Kita lihat, lakukan. Ya, sekali lagi, suruh paling tidak bisa mengatakan itu benar dan salah, boleh atau nggak boleh. Maka dari tadi, silakan Anda coba renungkan lagi. Semua apapun suruh kembalikan ke Anda. Karena hidup milik Anda, bukan milik suhu. Maka hati-hati. Kewihara manapun silakan. Suhunya ngomong, bantainya ngomong, romonya ngomong, dengerin. Tapi ketika mau berbuat, meditasi dulu. Seperti apa itu? Jangan karena dari kita puji ini bilang ini, terus Anda keyakinannya langsung 100%. Ya, berdana, wah hari ini sudah katakan dana ini semuanya dikasih. Anda harus tahu kebajikan yang kita lakukan tidak harus berbuah pada kehidupan sekarang. Maka dalam San Meswejan, ya, pertobatan itu apa, samadhi itu, air samadhi, dijelaskan. Dan makanya juga udah ngomong, seseorang yang jahat, ketika kejahatannya belum berbuah, dia akan sulit mengerti bahwa kejahatan akan menimbulkan penderitaan. Seseorang yang melakukan kebaikan, ketika kebaikannya belum berbuah, dia juga akan sulit percaya, yakin bahwa ada hukum karma berbuat baik akan berbuat sukacita. Maka dalam hal ini Anda harus tahu, maka ada namanya penimba lahir, kelahiran kembali. Hari ini belum berbuah, Anda pun harus bergembira. Ke depan akan jadi apa nggak tahu. Oke? Bisa diterima? Tetapi banyak umat yang telah melihat hal seperti itu, seperti yang suci Penyang Huang sampai sekarang pun. Jika sesuatu itu tidak benar, mana mungkin bisa bertahan sampai sekarang. Tapi faktanya kita melihat, dan tidak semua orang yang ikut sembahyang selalu kaya semua. Kalau gitu nggak usah kerja, sembahyang aja. Kalau dengan sembahyang itu modalnya sembahyang terus kaya, yakin kalian baru jadi suhu rajin sembahyang. Tapi masalahnya bukan itu, bukan hanya sembahyang semata, juga bukan sembahyang nggak ada gunanya. Su akan merasa sakit kalau orang bilang sembahyang nggak ada gunanya. Sembahyang nggak bikin kamu kaya. Su sadar itu nggak akan bikin kamu kaya. Tetapi banyak orang kaya yang sembahyang. Ya, jadi Anda harus paham itu. Buddha kasih jalan itu banyak sekali. Ada jalan yang bisa dilogika, tapi ada yang pukesei, yang di luar logika, tidak mampu dinalar. Ya, katanya yang bisa dinalar itu namanya gaji. Kalau rezeki tidak bisa. Gaji bisa dilogika. Oh, ini udah tanggal 29, saya gajian tanggal 1. Oh iya, tadi tanggal 1 jam 12 lewat saya boleh ada rekening. Oh iya, udah masuk. Rezeki nggak bisa. Sekalipun Anda pikir itu buah udah gantung nih, duren di sana ada tuh duren. Ya, sukong, waduh durennya besok udah dipanen nih. Mimpi. Besok dimakan codot, siapa yang tahu. Rezeki depan mata, kalau bukan milik kita dia bisa pergi dengan cara apa saja, ya. Jadi itulah pentingnya mempertahankan sukacita dalam 3 waktu. Sebelum berbuat, niat dijaga, saat berbuat dijaga sukacitanya, setelah juga dijaga. Nah, setelah ini yang waktunya unlimited, tidak tahu sampai kapan. Ya, woku sedang woku miao, kita nggak tahu. Ya, oke, sampai di sini aja, bersambung sampai nanti jam 2. Su berharap pertanyaan yang akan muncul, bukan suhu ngomong, ya. Su ngomong sebentar aja, selebihnya kalian. Ini namanya perang pikir. Ya, hari ini kita sedang perang pikir.
Ketika Anda sadar pemikiran Anda lebih di bawah, akui. Anda harus upgrade. Baru ada kemajuan. Oke? Setuju? Tepuk tangan.